Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prananda dengan running 121. Berikut merupakan tugas modul 3 praktek elektronika daya dengan tujuan yang pertama memahami dasar prinsip kerja penyiar arah terkendali satu fasa, setengah gelombang, dan gelombang penuh. Yang kedua, memahami karakteristik penyiar arah terkendali setengah gelombang dan gelombang penuh. Yang ketiga, mengetahui dan memahami aplikasi dari penyiar arah terkendali dalam kehidupan masyarakat. Pertama adalah rangkaian single pass elevator control dengan komponen seperti PQ, RMS, current measurement, generator, scope, thyristor, AC voltage source, display, kemudian ada multimeter dan voltage measurement. Pada beban R kita menggunakan AC voltage source pada 200 volt sebagai peak amplitude dengan frekuensi 50 Hz. Untuk thyristor menggunakan resistor ohm 0,001, kemudian forward voltage 6 volt. Kemudian untuk RS 500 dan berkapasitansi CS. Kemudian untuk resistansi ohm menggunakan 182 ohm menghasilkan VRMS 141,4, kemudian IRMS 0,3092, dan IDC 0,01587, IOT 0,3092, VDC 2,852 dan VRMS 56,27. Dan untuk gelombang ditampilkan seperti ini. Lalu lanjut pada beban R, tetap menggunakan peak amplitude 200 volt, frekuensi 50 Hz dengan jati yang sama, namun menggunakan beban yang berbeda, yaitu pada resistor ohm 182 ohm, kemudian pada induktor menggunakan 700 mH, menghasilkan hasil PRMS 151,4, kemudian IRMS 0,1526, kemudian IOT-RMS 0,01739, kemudian VDC 0,5509, VRMS 64,85. Kemudian untuk hasil skop simulasi seperti ini. Dan untuk beban RC sama untuk AC voltage, namun menggunakan beban yang berbeda, yaitu pada resistor dan kapasitor. Pertama menggunakan resistor 182 ohm dan kapasitor menggunakan 10 mikrofarad. Dengan hasil simulasi menghasilkan VRMS 141,4, IRMS 92,63, kemudian IDC 0,004174, IRMS 92,63, kemudian untuk VDC 2076, VRMS 55,66. Hasil simulasi seperti gambar berikut. Untuk gelombang dan lanjut pada rangkaian single pass full wave controller. Di sini menggunakan komponen yang sama namun berbeda pada jumlah thyristornya.
Untuk yang dirubah pertama pada AC voltage source menggunakan peak amplitude 200 watt dengan frekuensi 50 Hz dengan beban resistor 122 ohm dengan resistor RON 0,001 power voltage 2 volt dan subresistansi 500 ohm. Menghasilkan hasil berikut. Pada VRMS terlihat 151,5, kemudian IRMS 0,7589, IRMS 0,7578, IDC 0,008246, VRMS 1 137,9, VDC 1501. Kemudian untuk hasil simulasi pada rangkaian beban R menghasilkan gelombang seperti ini. Kemudian untuk beban RL menggunakan resistor ohm 182 ohm dengan indukansi 700 mH. Hasil simulasi pada display tertera pada VRMS 141,5, IRMS 0,6434, kemudian IRMS 0,6462, IDC 0,5607, VRMS 130,8, VDC min 12. Kemudian pada hasil simulasi RL menghasilkan gelombang seperti ini. Dan yang terakhir pada beban RC untuk resistor menggunakan 192 ohm dan kapasitor menggunakan 10 mikrofarad. Hasil display menunjukkan pada VRMS 141,5, kemudian IRMS 0,8024, kemudian IRMS 0,4275, IDC 0, untuk IDC min 0,006467, VRMS 125,7, VDC 2139. Kemudian untuk hasil simulasi seperti ini. Kesimpulan untuk Hall-wave controller pada beban R tegangan output hanya muncul pada setengah siklus positif dari sumber AC karena ini adalah kontrol gelombang separuh daya yang dikirim ke beban lebih kecil tegangan rata-rata rendah. Kemudian pada beban RL karena induktor L harus tidak langsung nol ketika tegangan menjadi nol, ini menyebabkan adanya keberlanjutan arus meskipun ACR sudah tidak dikendalikan tergantung pada karakteristik L. Kemudian pada beban RC dan kapasitor, bentuk gelombang tegangan menjadi lebih mendatar atau menyimpang energi dan akan mempengaruhi penyalaan serta pemadaman ACR karena perubahan fase arus dan tegangan. Kemudian untuk full wave control pada beban R, tegangan diberikan selama 2 siklus positif dan negatif karena penggunaan 2 ACR dalam konfigurasi jembatan daya yang dikirim lebih besar dibandingkan half wave. Kemudian untuk beban RL seperti half wave, tetapi lebih efisien karena kontrol dilakukan di kedua siklus. Arus akan lebih kontinu karena pengaruh induktor. Beban RC, tegangan output lebih stabil daripada half wave karena kapasitor menyimpan muatan di kedua siklus, namun tetap ada fase yang mempengaruhi waktu pemunculan SCR. Kesimpulan umum untuk full wave control menghasilkan efisiensi daya lebih tinggi dibandingkan half wave control karena menggunakan 2 siklus dari sumber AC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.